Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, ada satu penyakit hati yang paling halus tapi paling merusak kebahagiaan kita. Namanya adalah membanding-bandingkan. Kita sering ngerasa hidup kita tuh udah oke, sampai kita ngeliat rumput tetangga, dan tiba-tiba kopi yang kita minum terasa hambar karena kita lihat orang lain minum kopi di kafe yang mahal. Tiba-tiba rumah yang biasanya nyaman kerasa sempit karena kita ngelihat temen kita baru renovasi rumahnya jadi mewah. Kenapa sih kita jadi begini? Kenapa sih kita seolah-olah nggak bisa tenang melihat orang lain senang? Nah, ternyata secara psikologis, manusia memang makhluk sosial yang cenderung menilai dirinya lewat posisi orang lain. Tapi di era media sosial, kecenderungan ini jadi berkali-kali lipat lebih parah. Kita membandingkan halaman belakang hidup kita yang sangat berantakan ini dengan ruang tamu orang lain yang udah rapi. Bayangkan kalau hidup ini tuh seperti sebuah ujian sekolah. Kamu duduk di bangku paling depan dan teman kamu di bangku paling belakang. Kamu sibuk ngintip kertas jawaban teman kamu, padahal kode soal ujian kalian berbeda. Teman kamu sedang ngerjain soal matematika, sementara kamu sedang ngerjain soal bahasa. Kalau kamu nyontek jawaban dia, jawabanmu pasti salah semua. Dan itulah hidup. Allah kasih kita soal ujian yang berbeda-beda. Ada yang ujiannya lewat kekayaan, ada yang lewat kemiskinan, ada yang ujiannya lewat anak, ada yang ujiannya lewat penantian panjang. Kalau kamu bandingkan hidup kamu sama dia, kamu cuma bakal bikin diri kamu sendiri frustasi. Dan di dalam Islam, rezeki itu kayak ukuran sepatu. Kalau sepatu orang lain ukurannya 42 dan punya kamu ukurannya adalah 38, terus kamu memaksakan diri untuk pakai sepatu dia cuman karena sepatunya dia tuh bagus. Dan efeknya adalah kaki kamu bakal sakit. Kamu gak akan bisa jalan jauh. Maka pakailah sepatu kamu sendiri sesuai dengan ukurannya. Nah, syukuri setiap langkahnya. Allah itu maha adil, teman-teman. Dia tahu apa yang kamu butuhkan, bukan cuma apa yang kamu inginkan. Kita sering iri sama pembungkus hidup orang lain, padahal kita nggak pernah tahu isi di dalamnya. Mungkin teman kamu punya mobil mewah, tapi dia jarang tidur karena utangnya di mana-mana. Dan mungkin teman kamu sering jalan-jalan ke luar negeri, tapi hubungannya dengan orang tuanya itu retak. Kita cuma lihat apa yang mereka posting, bukan apa yang mereka sembunyikan. Dan cara paling ampuh buat berhenti membandingkan adalah dengan memperkuat rasa syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang di bawahmu dalam urusan dunia, dan jangan melihat orang yang di atasmu. Cobalah sekali-kali pergi ke rumah sakit atau ke panti asuhan atau sekedar lihat orang yang tidur di pinggir jalan. Kamu akan sadar bahwa hidup yang kamu keluhkan saat ini adalah hidup yang sangat diimpikan oleh jutaan orang di luar sana. Jadi berhenti membandingkan bukan berarti kita nggak boleh punya mimpi besar, tapi mulailah melihat apa yang ada di tangan kamu sekarang. Fokus jalani peran kamu, karena di akhir nanti yang dihitung bukan siapa yang paling cepat sampai di puncak, tapi siapa yang paling sabar dan bersyukur dalam perjalanannya. Kamu itu unik, kamu itu berharga, dan kamu punya cerita indahmu sendiri yang sedang ditulis oleh Allah. Jangan rusak naskah kamu dengan rasa iri. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Annyeong!